Pemirsa, perombakan kabinet resmi dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah kali kelima Presiden Prabowo merombak kabinetnya sejak ia dilantik 20 Oktober 2024 lalu. Apakah perubahan formasi kali ini benar-benar berujung pada perubahan kinerja? Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Profesor Gun Gun Herianto. Selamat sore, Prof. Gun Gun Herianto. Selamat sore, Mbak Nadia. Ya, Prof, seberapa mendesak sebenarnya langkah ini untuk dilakukan oleh Presiden Prabowo, Prof? Iya, reshuffle itu selalu dimensinya subjektif dan objektifnya Presiden ya. Ini yang kita kenal sebagai hak prerogatif yang melekat pada Presiden. Jadi ukuran-ukurannya kadang-kadang kita tidak tahu secara komprehensif mengingat ada yang terekspos, ada yang tidak terekspos di publik begitu. Jadi kita harus maknai reshuffle itu dalam dua dimensi. Pertama dimensi kinerja, yang kedua dimensi politis. Nah ini, kalau dimensi kinerja ya kita bisa lihat apakah menteri yang digeser atau diganti itu performanya buruk misalnya atau tidak. Menyangkut KPI sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam program-program termasuk program prioritas Presiden. Tetapi yang kedua dimensinya adalah dimensi politis. Ya ini menyangkut politik representasi, soal alokasi pos kementerian tertentu untuk power sharing begitu ya dan lain sebagainya. Dan ini sangat biasa dalam konteks ya pemerintahan yang modelnya model konsensus. Model konsensus itu biasanya ditandai dengan ketiadaan partai dominan. Dan ketiadaan partai dominan itu menyebabkan pola hubungan politik itu bersifat reciprocal, timbal balik ya antara presiden dengan partai-partai penyokong. Bahasa teknisnya partai pengusung pada saat pemilu ataupun kelompok-kelompok yang memang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemenangan presiden di masa pilpres dulu. Nah ini bagian dari contoh misalnya kehadiran nama-nama ya seperti Pak Kodari itu kan tidak terlepaskan juga dari konstelasi pilpres dulu. Kemudian Pak Dudung, ya kemudian juga Pak Abdul Qadir Karding, ya kemudian Hasan Nasbi, semua kan kita bisa maknai menjadi representasi politik ya, terutama pada saat membacanya konstelasi di Pilpres lalu. Berarti lebih ke politis ya sifatnya dibanding indikatornya rapor kinerja begitu? Ya kita selalu melihat hal ini dalam reshuffle di pemerintahan ya. Jadi meritokrasi itu mungkin dibicarakan, tetapi lebih dominan saya lihat aspeknya itu aspek politik ya. Contoh misalnya posisi dan apakah itu keliru? Ya sebenarnya saya bisa maknai begini ya. Yang paling penting itu dalam konteks reshuffle. Adakah perubahan yang dikehendaki presiden setelah kemudian melakukan reshuffle? Itu yang paling penting. Contoh misalnya Pak katakan di Kementerian Lingkungan Hidup ya kalau nggak salah. Nah apakah kemudian mampu mengakselerasi kementerian ini? Lagi-lagi nanti ukurannya kan kinerja gitu ya. Kemudian misalnya Mbak Nadia bisa lihat misalnya Pak Hasan Nasbi di posisi yang baru ini yang tetap sebenarnya mengakselerasi fungsi komunikasi bersama-sama dengan Bakom nanti tentu Badan Komunikasi Pemerintah dan KSP. Nah, apakah Pak Dudung, kemudian Pak Kodari dan kemudian ditambah Pak Hasan Nasbi yang melekat sebagai utusan khusus bidang komunikasi itu mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah gitu ya. Kalau misalnya memang jalan di tempat ya berarti memang aspek yang kedua dari dimensi yang saya bahas tadi yaitu dimensi politiknya lebih kental dibanding dimensi memperbaiki kinerja. Nah harapan publik yang sering kita inginkan dari setiap reshuffle termasuk saya ya menghendaki setiap reshuffle itu berujung pada perbaikan kan dari sisi tata kelola, perbaikan dari sisi kinerja
Artinya ada produktivitas yang mengarah pada penguatan ya institusi kementerian yang bersangkutan, bukan kemudian justru setback lagi. Kenapa? Karena kan ini bicara waktu, bicara prioritas tuh bicara waktu. Waktu menjabat dalam kementerian itu tidak lama loh. Meskipun misalnya secara hitung-hitungan matematis 5 tahun, efektif bekerjanya kan cuma 3 tahun ya. Karena tahun pertama itu hanya konsolidasi. Kedua, ketiga, oke, bisa menjadi tahun yang optimal. Tahun keempat, kelima sudah dipakai untuk pemilu lagi. Ya udah, orang sudah kemudian fokus pada kontestasi elektoral. Makanya kalau di tengah jalan ada reshuffle, saya tuh selalu berpikir, efektifkah reshuffle gitu ya? Oke, karena itu melekat pada subjektifnya presiden untuk menilai dan objektifnya FCR atau finding conclusion recommendation yang dilakukan oleh presiden, ya mata publik dengan mata presiden mungkin berbeda ya, karena sumber daya yang dimiliki untuk mengakses informasi soal misalnya performa kinerja menteri itu juga berbeda. Kita hanya melihat dari kulit luar, sementara presiden itu punya data intelijen, punya laporan annual gitu, atau laporan bulanan, laporan bahkan mungkin harian, yang itu bisa jadi standar dalam mengkalkulasi apakah menteri yang bersangkutan kinerjanya bagus atau tidak. Tapi terlepas dari itu Mbak Nad, saya sih berpikir begini ya, yang paling penting dari setiap reshuffle itu bukan soal bergantinya nama gitu ya, tapi soal apakah intensi reshuffle itu adalah untuk memperbaiki situasi. Kalau hanya sekedar politik akomodasi, ya saya pikir tidak akan banyak mengubah banyak hal-hal yang fundamental. Gitu. Baik Prof Gun-Gun dan juga pemirsa, ini kita simak bersama dulu. Berikut adalah nama sejumlah tokoh yang menjabat posisi terbaru dalam Kabinet Merah Putih pada reshuffle kelima kali ini. Yang pertama adalah mantan Kasat sekaligus penasehat khusus Presiden bidang pertahanan Dudung Abdurrahman. Dudung menggantikan Muhammad Kodari sebagai Kepala KSP. Ya, sementara itu Muhammad Kodari menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI menggantikan Anggaraka. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO Hasan Nasbi ditunjuk Presiden sebagai utusan khusus bidang komunikasi. Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding juga kembali masuk kabinet dan menjabat sebagai Kepala Badan Karantina. Aktivis buruh Jumhur Hidayat dipercaya Presiden Prabowo untuk menjabat Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisal. Sementara Hanif digeser ke posisi terbarunya sebagai Wakil Menteri Koordinasi Bidang Pangan. Ya Pak, kalau kita melihat dari nama-nama ini ada nama baru, tapi juga kita lihat ada beberapa nama yang hanya bergeser. Ini lebih faktor politis yang lebih kental atau bagaimana Bapak melihatnya? Ya, saya lihat memang dimensi politik kental ya. Kenapa? Karena saya lihat seperti Pak Hasan Nasbi kan masih bertahan ya di tengah. Mungkin beberapa waktu lalu memori publik juga teringat ya bagaimana polemik dia dalam penanganan isu-isu komunikasi publik ya. Ya. Mungkin mulai dari kasus pernyataan yang impromptu tentang Tempo misalnya ya, yang spontan. Kemudian juga beberapa penjelasan di muka publik itu tidak mencerminkan komunikasi yang sifatnya presidensial waktu itu ya. Karena kan PCO waktu itu kan Presidential Communication Office itu kan harus membangun 3 karakter komunikasi, yaitu official, direktif, sama autoritatif kan, itu 3 karakter dan itu saya lihat kurang tercermin. Artinya kalau dari sisi kinerja debatable ya. Kemudian
Mungkin juga pergeseran ya dari Pak Kodari gitu ya, dari KSP ke Bakom. Ya ini juga lebih saya lihat reshuffle kali ini lebih memelihara titik keseimbangan politik ya, dengan masuknya misalnya Pak Dudung yang berbackground militer ke KSP. Itu titik simpulnya adalah keseimbangan politik di istana dengan mungkin masih ingat Pak Muldoko dulu ya sebagai kepala KSP. Ini mungkin juga menjadi semacam contoh. Kemudian Pak Karding yang awalnya sudah diresapel dan masuk lagi ke kabinet, ini juga merepresentasikan hubungan kuasa politik yang dijaga oleh Presiden ya, dengan kembali memasukkan Pak Karding di badan baru gitu ya, yang mungkin sebenarnya apakah badan itu perlu menjadi badan tersendiri begitu ya, atau sebenarnya bisa melekat ke kementerian yang sudah ada. Ya kan ini kan soal kalau bicara kinerja apakah itu memang menguatkan kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo atau justru menambah gemuknya struktur begitu ya. Kemudian juga yang lain gitu ya, saya lihat ada pergeseran, bukan perombakan dalam arti perombakan total. Ini hanya bergeser dari satu posisi ke posisi lain dengan pola mempertahankan politik representasi yang konsepnya adalah keseimbangan politik ya. Dan saya melihat ini cara Presiden tuh semacam menjaga ritme yang sudah ada ya, tidak melakukan reshuffle yang betul-betul radik ya atau mengakar gitu. Oke, baik Prof. Kita lihat ini Hasan Nazmi kembali lagi dan mungkin bidangnya masih sama ya, kembali di bidang komunikasi ini. Kalau Prof lihat apa urgensinya? Saya sih melihat utusan khusus bidang komunikasi itu sebenarnya tidak dalam bacaan subjektif saya itu tidak perlu, karena cukup mengoptimalkan badan koordinasi pemerintah ya, Bakom atau badan komunikasi pemerintah, termasuk juga mengoptimalkan kantor staf presiden. Ya itu sebenarnya bisa, yang penting tuh standar protokol komunikasinya terpenuhi, yaitu 12 item standar komunikasi, antara lain misalnya jelas information role ya, peran informasi yang dimainkan istana, siapa yang menangani komunikasi presidensial, siapa yang menangani komunikasi pemerintahan secara umum. Dalam bacaan saya sebagai orang yang menekuni bidang komunikasi, terutama komunikasi politik dan komunikasi publik, saya melihat begini, KSP itu harusnya fokus pada komunikasi presidensial dengan karakter yang tadi saya sebut. Jadi lebih membatasi pada misalnya official statementnya presiden, kemudian komunikasi kebijakannya presiden, kemudian juga the bottlenecking ya dari program-program prioritas pemerintah yang itu irisannya dengan kebijakan presiden. Sementara komunikasi pemerintahan dalam arti luas itu ditangani oleh Bakom ya, itu yang harusnya jadi information role-nya dan narasi pemerintah daily, termasuk juga mendiseminasikannya itu ada Komdiji. Jadi ini menurut saya harusnya yang dilakukan ya. KSP membatasi diri pada ruang lingkupnya, tapi dia bisa jadi jembatan ketika ada hambatan atau ada bottleneck. Termasuk juga Bakom untuk kementerian, lembaga dan daerah atau KLD itu dia bisa masuk di hal-hal yang memang perlu dijembatani di luar apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh Komdiji. Menurut saya begitu konsepnya. Jadi utusan khusus itu kan mungkin apa ya, job desk-nya saya juga belum tahu tuh apakah kemudian tidak cukup dengan kelembagaan yang sudah ada sekarang begitu ya. Memang betul komunikasi publik itu tidak akan bisa berjalan kalau komunikasi politiknya juga buruk. Contohnya misalnya komunikasi dengan kekuatan-kekuatan real politik ya, entah itu partai, entah itu media,
mungkin entah itu pressure group atau kelompok penekan, kelompok kepentingan, figur yang mungkin juga dianggap selama ini menjadi outsider pemerintah dan banyak mengkritik pemerintah. Ya, di lain hal itu juga di suprastrukturnya, misalnya dengan yudikatif maupun dengan legislatif. Jadi bagi saya memang komunikasi politik itu harus di tengah posisinya, tidak bisa di pinggiran. Tetapi itu kan tidak bisa perseorangan. Ya, menurut saya mengoptimalkan KSP dan mengoptimalkan sekarang adanya Bakom, tidak lagi utusan khusus yang sifatnya perseorangan begitu. Baik. Nah, Prof. Gun-Gun, ini kan Abdul Qadir Karding ini masuk ke kabinet dan menjabat sebagai kepala badan karantina, yang mana ini adalah lembaga baru ya. Menurut Anda, apakah lembaga baru ini kan tadi kan Prof sempat mengatakan sebenarnya bisa saja menempel dengan badan lain mungkin. Lalu untuk apa sebenarnya langkah ini diambil? Anda membacanya seperti apa? Ya, saya nggak tahu roadmap tentang lembaga atau badan ini ya. Badan karantina ini mau jadi mengerjakan prioritas apa gitu. Saya sih dalam konteks efisiensi ya dan efektivitas kinerja pemerintah itu ya sebenarnya bisa menjadi sub dari sistem yang sudah ada ya, tidak perlu membuat badan baru begitu ya. Tetapi oke lah, ketika presiden misalnya punya keinginan dan dieksekusi, cuman memang perlu penjelasan lebih rinci kepada publik kenapa sih harus butuh badan karantina, untuk apa? Kan ini butuh SOTK baru juga kan, dan butuh maksud saya sistem organisasi dan tata kelola di kementeriannya, butuh budget untuk menggerakkannya, butuh SDM ya yang ada di situ. Dan ini apakah dalam tahun kedua, ketiga sudah bisa langsung melakukan banyak hal begitu ya? Ini mungkin bisa jadi catatan kritis saya ya. Sementara waktu yang tersedia itu kan juga nggak banyak ya. Makanya saya sih lebih kalau boleh menyarankan, ya lebih baik sebenarnya mengoptimalkan kementerian-kementerian yang ada dibanding menambah kementerian baru di tengah jalan. Ya Prof, kalau Prof sendiri melihatnya apa momentum reshuffle kali ini lebih bernuansa evaluasi kerja atau justru konsolidasi politik pasca dinamika pemerintahan nih Prof? Ya, saya melihat yang kedua ya, konsolidasi politik ya. Itu bagus sekali itu diksinya. Ya, jadi lebih merepresentasikan konsolidasi politik Pak Prabowo. Terlihat dari tetap mempertahankan titik keseimbangan dengan diakomodasinya orang-orang yang sebenarnya kan pernah juga di reshuffle oleh beliau begitu ya. Ya, contohnya Pak Hasan Nasbi dan Pak Abdul Qadir. Jadi ini semacam upaya untuk tetap mengonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang sudah ada di presiden, tidak membiarkan mereka menjadi outsider begitu, dan ini menjadi mata rantai penting dalam konteks Pak Prabowo menjaga stabilitas politiknya menjelang periode kedua begitu. Terakhir Prof, ini kan bukan kali pertama ya Pak Prabowo melakukan reshuffle dan setiap reshuffle selalu membawa harapan baru. Tapi secara realistis apakah pergantian orang ini cukup untuk memperbaiki kinerja atau persoalannya justru lebih struktural? Persoalannya lebih struktural ya. Persoalannya jauh lebih struktural dibanding hanya ganti orang. Ini instrumentalistik. Hal yang substansinya menurut saya kita harus melihat mendudukan tata kelola ini dalam bingkai yang jauh lebih dalam lagi, yaitu soal ini mau dibawa arah kebijakan soal birokrasi kabinet di bawah Pak Prabowo ini kemana gitu. Karena dari sisi kuantitas kan sudah banyak, ya kan? Jumlah struktur sudah besar, jumlah orang yang diakomodir sudah besar, ada menteri, ada wakil menteri,
ada kepala badan, lembaga dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu adalah bukan hanya semata-mata jumlah banyak dan besarnya tubuh kekuasaan, tapi soal dampak dari apa yang dilakukan ini pada perbaikan banyak sektor ya, yang sesuai dengan harapan publik. Kenapa? Karena yang paling krusial itu kan sebenarnya menjawab apakah harapan publiknya itu terjawab oleh ragam inisiatif kebijakan maupun program yang diambil oleh Pak Presiden. Dan ujung tombaknya kan kementerian. Kalau memang kementerian-kementerian terutama ya yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak itu tidak mampu menjaga bonum komunnya atau kepentingan publik dari bahasa Latin, itu ya akan kembali opini publik itu mungkin negatif gitu. Jadi ini suatu hal yang biasa atau lumrah. Makanya saya sih melihat yang paling penting dari inisiatif Presiden melakukan reshuffle itu adalah apakah ini berujung pada perbaikan atau hanya berujung pada konsolidasi politik elit gitu. Baik, Prof. Tentunya kita sama-sama berdoa agar ini benar-benar berujung untuk membawa perbaikan dan memenuhi harapan publik ya. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Profesor Gun Gun Herianto. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu. Sama-sama, Pak.